Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang just in time. Perkenalkan, nama saya Hasbullah Salihin. Yang kedua Hilda Ramdhani, yang ketiga Isminur Afiati, yang keempat Kiranti, dan yang kelima Muhammad Aizman Maulana. Pokok pembahasan: 1. Filosofi definisi just in time. 2. Aspek just in time. 3. Sasaran utama just in time. 4. Elemen-elemen just in time. 5. Prinsip dasar just in time. 6. Manfaat just in time. Dan yang ketujuh, hubungan just in time dengan total quality management. 1. Filosofi dan definisi just in time. Just in time merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku dan produk jadi. Dalam pengertian luas, just in time adalah suatu filosofi tepat waktu yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal lainnya dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hilda Ramdhani. 2. Aspek just in time. 1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. 2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol, tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. 3. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan atau continuous improvement dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. 4. Pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Just in time merupakan keseluruhan filosofi dalam operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Ada 7 jenis pemborosan, disebabkan karena 1. Overproduksi, 2. Waktu menunggu, 3. Transportasi, 4. Pemrosesan, 5. Tingkat persediaan barang, 6. Garap, 7. Cacat produksi. 3. Sasaran utama just in time. Sasaran utama just in time adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Ya, yang selanjutnya, just in time mendasarkan pada 8 kunci utama, yaitu 1. Menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. 2. Memproduksi dengan jumlah kecil. 3. Menghilangkan pemborosan. 4. Memperbaiki aliran produksi. 5. Menyempurnakan kualitas produk. 6. Orang-orang yang tanggap. 7. Menghilangkan ketidakpastian. 8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Berikutnya, dalam pelaksanaan konsep just in time terdapat 4 hal pokok yang harus dipenuhi. Pertama, produk just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Kedua, otomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Ketiga, tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif, inovatif, serta selalu menerima masukan atau saran dari karyawan. Untuk mencapai 4 konsep tersebut, perlu diterapkan sistem dalam metode sebagai berikut. 1. Metode kelancaran dan kecepatan produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. 2. Optimalisasi waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. 3. Tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. 4. Aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil atau small group dan sistem saran untuk meningkatkan skill tenaga kerja. 5. Sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ranti. Elemen-elemen just in time. 1. Pengurangan waktu setup. 2. Aliran produksi lancar atau layout. 3. Produksi tanpa kerusakan mesin. 4. Produksi tanpa cacat. 5. Peranan dan support operator produksi. 6. Hubungan yang harmonis dengan pemasok. 7. Penjadwalan produksi yang stabil dan terkendali. 8. Sistem Kanban. Selanjutnya, 7 prinsip dasar just in time. 1. Berproduksi sesuai dengan jadwal produksi induk pesanan. Yang kedua, produksi dilakukan dalam jumlah lot
atau lot size yang kecil untuk menghindari perencanaan dan lead time yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. 3. Mengurangi pemborosan atau eliminate waste. 4. Perbaikan aliran produk secara terus-menerus. 5. Penyempurnaan kualitas produk atau produk quality perfection. 6. Respect terhadap semua orang atau karyawan atau respect to people. 7. Mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Selanjutnya, manfaat just in time. Yang pertama, waktu setup gudang dapat dikurangi. Yang kedua, penjadwalan produk dan jam kerja karyawan akan lebih konsisten. Yang ketiga, adanya peningkatan hubungan dengan supplier. Yang keempat, perputaran persediaan. Hubungan just in time dengan TQM. Untuk mengimplementasikan just in time diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. Just in time mensyaratkan semua departemen dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan just in time, tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan TQM, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Oke teman-teman, kita lanjut, yaitu Kaizen atau perbaikan secara terus-menerus selalu beriringan dengan total quality management. Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus-menerus. Kaizen merupakan suatu kesatuan dalam pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang meliputi 1. Berorientasi pada pelanggan, 2. Pengendalian mutu secara menyeluruh, 3. Gugus kendali mutu, sistem sasaran, 4. Otomatisasi disiplin di tempat kerja, 5. Pemeliharaan produktivitas secara menyeluruh. Produksi dengan konsep just in time. Produksi just in time dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara 1. Mengurangi atau meniadakan barang dalam setiap workstation atau stasiun kerja atau tahapan pengolahan produk. 2. Mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu produksi. Secara berkesinambungan, berusaha sekeras-kerasnya untuk mengurangi biaya setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk. 4. Menekankan pada penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Perusahaan yang menggunakan produksi just in time dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang 1. Lead time, pemanufakturan persediaan barang dalam proses dan produk selesai. 2. Waktu perpindahan. 3. Tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 4. Ruangan pabrik. 4. Biaya mutu. 5. Biaya mutu. 6. Pembelian bahan. Penerapan produksi just in time dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. A. Ketelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan. B. Mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya untuk aktivitas tidak langsung. C. Mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi selisih biaya tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual. D. Mengurangi keterincian informasi yang dapat dicatat dalam blok tiket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.